dengan kami di program Let's City Ladies. Dengan saya Sandra, Saya Hana. Saya Dwi. apa kabarnya para ladies di rumah? Pasti semuanya dalam kondisi yang sehat dan selalu sukacita. Benar nggak Kak Dwi? Amin. Oh ya Sandra, ini ngomong-ngomong kita ngumpul di sini nih. Sebenarnya ini lagi. segmen apa sih? Kita lagi nggak ngegosip kan ya? Enggak lah, gosip udah nggak zaman Kak Dwi. Ya, kita pokoknya di program ini kita ngomong mengenai yang happy, hurra. Pokoknya enak-enak aja deh untuk ladies ya. Bener gak? Bener nggak Bude? Salah, bukan seperti itu. Bukannya begitu. Bukan Iya. begitu, bukan. Oh. Program ini ya, program ladies itu membicarakan hal-hal yang disukai wanita, yaitu jalan-jalan, Wah, asik, seru. makan-makan. Asik. Tapi tetap dalam koridor firman Tuhan. Oh. Jangan lupa itu. Oh, Kak Dwi, ada Asik. firman Berarti ada Tuhannya. firman Tuhan. Iya. Oh iya, sebentar ini di depan kita ini banyak sekali makanan-makanan. Iya. Kayaknya boleh dicoba ini. Sandra Iya, apa ini? ini Enak kali kita mau review makanan Ini mecinan ya? Citos. Iya. Ya. Citos ini produksi GoFood ya. Produksinya dari Indofood. Nah, ini Kak Dwi kita beli sendiri loh. Oh, Iya. belum ada yang sponsor nih. Belum ada. Berharap sih. Iya, semoga Untuk ke depannya. Untuk ke depannya ya. Iya. Ini Citos ini belinya di supermarket. Di dekat rumah juga banyak kali ya. Iya. Dan ini aneka rasa ya. Aneka rasa. Varian. Ini nggak terlalu mahal. Oke. Ya, lumayan lah ya. Terjangkau lah ya. Iya, semuanya terjangkau. Ini kayaknya makanan kaula muda nih. Iya nih. Karena kita Micinan ya, juga, micinan. iya. Karena kita juga masih muda. Jadi kita mau cobain. Aku juga jiwa muda loh. Iya, ini ada rasa barbecue. Aku coba yang Bisa barbecue Pak. Pedas. Iya. Nanti kita review ya. Boleh ya coba. Ini lihat. ada rasa ayam panggang, tasnya, terus jagung bakar, Ini rasa steak. ini barbecue stick. Ini rasa Jadi Kak Dwi, ini ada barbecue stick. Kita nggak perlu mahal-mahal lagi makan stick. Iya. Di sini aja, di sini, di sini. Rasanya aja. Murah meriah. Terus ini ada cheddar cheese. Rasa keju kayaknya. Rasa keju. Iya, Kita cobain gurih. dulu. Kita cobain dulu deh. Bude ambil apa tuh? Banyak ambil yang pedas ya. Ini aku yang sama barbecue stick juga ini. Gak apa-apa ya. Biar yang di belakang layar gak kebagian. Kita coba dulu. Nanti ya. Ini pengen nih. Enak ya rasa stick barbecue-nya. Ya. Bude, Ya lanjut. ambil makan nih Bude ya. Ambil ngomong-ngomong nih. Kan kemarin segmen kita yang pertama itu, Bude kan mengenai keselamatan tuh. Bude begitu yakin banget tuh. Kalau nanti sewaktu-waktu nih kita dipanggil Meninggal. meninggal, Bude tuh yakin banget bilang kalau aku tuh pasti selamat. Pasti masuk Harus surga. masuk surga. Oh iya. Lah yang Betul. membuat Bude yakin banget tuh aku. Iya. Karena ada janji Tuhan. Dulu saya juga nggak ngerti apa-apa. Waktu masih kecil, masa kecil saya sampai remaja, sampai rumah tangga ya, saya nggak ngerti masalah tentang kehidupan yang akan datang. Hidup saya amburadul, pergaulan saya juga rusak, ya. Saya suka bohongin orang tua. Suami pun saya bohongin, saya juga suka mencuri uang bapak saya gitu, dan itu saya lakukan kayaknya biasa-biasa aja gitu loh, baik-baik aja, nggak ini gitu, Merasa bersalah gitu ya? nggak merasa bersalah. Kalau bapak nggak tahu juga seneng banget gitu, dan itu numanin gitu loh, apa namanya ya, Jadi Habit. kebiasaan. jadi iya jadi kebiasaan gitu loh. Jadi saya nggak bisa membedakan antara tangan kanan atau kiri, ibaratnya begitu. Ini dosa, ini enggak, mana yang harus saya lakukan, mana yang harus saya hindari, itu nggak ngerti sama sekali gitu.
Oh. Sampai suatu saat saya ketemu dengan pendeta. Nah, pendeta itu menceritakan tentang kehidupan. Kalau dulu saya nggak ngerti, saya pikir semua manusia hidup, meninggal, udah putus gitu aja, nggak ada cerita. Ternyata begitu saya diceritakan, begitu kaget dan mengerikan sekali tentang kehidupan saya. Karena pendeta itu bilang bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan upah dosa itu maut. Saya tanya, apa maut? Maut itu masuk neraka. Sampai kapan? Oh, itu kekal, artinya selama-lamanya. Waduh, saya ingat, sedangkan saya tukang ngibul ya sama orang tua, suka mencuri uangnya gitu kan. Betapa banyaknya dosa saya kalau saya sampai begini terus gitu kan. Nah, itu kabar buruknya, semua manusia telah berbuat dosa dan upah dosa itu maut, hidup masuk dalam neraka gitu ya, setelah meninggal masuk neraka. Tapi ada kabar gembira gitu loh. Dia cerita gitu, saya perhatikan gitu, saya tangkap setiap perkataan demi perkataan gitu ya. Dia bilang gini, ada kabar gembira, kabar baik, kabar gembira katanya. Karena Tuhan itu mengasihi umatnya, mengasihi umat ciptaannya. Kita ini kan diciptakan Tuhan, Dia cinta sama kita, walaupun kita orang berdosa. Tuhan itu sebenarnya benci sama dosa, tapi Dia mengasihi orang berdosa. Nah, saya yang orang berdosa tidak bisa datang mendatangi Tuhan, karena di situ diceritakan Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci, tidak ada cacat celahnya. Manusia yang berdosa tidak akan bisa untuk mendatangi Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang datang ke bumi mencari manusia yang berdosa. Lewat apa? Lewat kayu salib. Dia mau memikul dosa kita, dosa seisi dunia ini. Dosa itu ditumpuk di pundaknya Yesus. Dengan jalan Dia mati di kayu salib, itu jalan pengampunan dosa. Jadi bukan hanya mengampuni dosa kita saja, tetapi itu juga memelihara kita. Hidup kita di bumi ini dijamin, dipelihara, dijaga, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Nah, itu syaratnya gampang untuk mendapatkan pengampunan itu. Kan kalau Yesus mati di kayu salib itu untuk mengampuni dosa setiap manusia. Tapi bukan semua manusia, karena bukan semua manusia begitu saja, tapi yang mau mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, di saat saya mengaku bahwa Yesus itu Tuhan dengan mulutku, dan aku percaya dalam hatiku bahwa Yesus telah mati di kayu salib dan Dia bangkit dari kematian, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, di saat saya mengaku dengan mulut saya bahwa Yesus itu Tuhan dan menerima Dia satu-satunya penguasa tunggal dan juru selamat dalam hati saya, dalam hidup saya, saat itu juga itu anugerah keselamatan diberikan kepada saya. Tunggu dulu. Itu waktu Bude dengar apa pendeta itu bilang ke Bude, itu Bude waktu itu masih kecil apa udah besar tuh Bude? Oh, saya sudah berumah tangga. Saya sudah punya anak bahkan. Emang waktu kecil Bude agamanya apa? Agamanya saya sebenarnya nggak punya agama, tapi di KTP ada dong. KTP. Tapi sebenarnya saya nggak ngerti tentang agama. Terus orang hidup beragama itu bagaimana? Di KTP memang ada agama tertentu, ada di situ ditulis, tapi saya sama sekali nggak melakukan dan tidak diajari dulu gitu. Makanya hidup saya tuh amburadul, nggak karu-karuan gitu. Tapi puji Tuhan, saya percaya banget. Saya percaya kalau hidup saya itu sudah ditebus. Setiap dosa-dosa saya sudah ditebus dan Tuhan memberikan jaminan keselamatan buat saya. Makanya saya bebas.
mau mati kapan, mau dipanggil kapan, dengan cara apapun, enjoy aja. Karena jaminan itu tidak pernah hilang. Karena ibaratnya gini, yang tadi saya katakan, di saat saya mengaku Yesus itu Tuhan, status saya kan udah berubah. Yang tadinya anak duniawi yang bergajulan, amburadul, di situ juga ketika itu status saya sudah menjadi anak Tuhan, dan sebagai anak itu tidak akan terhapuskan. Kan ada nih istilahnya mantan suami, mantan istri, anak kan ada kan. Tapi apakah pernah ada mantan anak? Nggak ada Nggak sih. ada kan? Meskipun Nggak status ada. anak tuh Sekalipun anak itu kurang ajar ya, sekalipun anak itu bandel, mempermalukan keluarga, mungkin orang tuanya juga ngamuk, marah, bisa juga diusir. Kan ada juga kan ya beberapa orang yang diusir dari keluarganya, pergi jauh-jauh gitu. Tapi walaupun dia udah jauh dari orang tua, status anak itu tetap nggak pernah hilang. Nah itu yang membuat saya kuat di dalam pengharapan saya, dan jaminan keselamatan itu tetap seperti. Jaminan itu jadi seperti ini ya, kita membeli barang-barang elektronik, beli HP, biasanya kan kita dapat garansi tuh ya, Iya, dapat membeli jaminan apa misalnya setahun gitu. Jadi sebelum masa jaminan itu selesai, HP kita rusak, kita bisa komplain dong. Iya betul. Berarti ada kekuatan hukum ya. Iya. Gitu kan Iya. ya Sandra ya? Iya. Iya. Nah, Ya. sekarang kalau menurut Kak Dwi, jaminan itu penting nggak? Ya, kalau dari penjelasan itu tadi ya penting banget. Sebab dengan adanya jaminan, kita merasa aman dong, merasa tenang. Iya, benar juga ya. Kalau ada jaminan, berarti hidup kita merasa tenang. Tenang. Karena ada jaminan itu. Segmen kita hari ini kan bicara mengenai jaminan. Jaminan Ya. keselamatan. Soal menurut Bude tadi, jaminan keselamatan itu bagaimana Bude? Iya. Itu yang membuat saya semakin semangat. Semakin semangat karena adanya jaminan Iya. itu ya Bude. Iya. Ya. Iya. Jadi pada saat Bude ketemu sama pendeta itu, nah disitulah Bude merasa Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. perjumpaan dengan Tuhan ya langsung ya. Iya. Iya. Dan itu juga jaminan keselamatan yang kita dapatkan itu seketika itu juga Bude. Iya, seketika itu, bukan mudah-mudahan dan bukan sedikit demi sedikit melalui proses, tetapi seketika itu. Kalau sedikit demi sedikit melalui proses itu ibaratnya kan itu usaha kita, berbuat baik, Baik. mungkin bisa nyumbang amal yang banyak gitu ya. Kalau berbuat baik, sebaik apa? Sedangkan dosa saya kan udah banyak. Iya. Sebaik apa? Kalau kita mau amal sebanyak apa? Seberapa gitu. Jadi perbuatan baik kita itu tidak bisa membawa atau menjembatanin untuk kita masuk ke surga. Karena keselamatan itu hanya anugerah. Karena manusia nggak akan bisa, usaha apapun nggak akan bisa. Jadi hanya anugerah semata-mata iman kita kepada Yesus. Jadi jaminan keselamatan itu seketika, bukan proses. Iya. Gini Bude, aku mau nanya. Kan minggu lalu ya, aku udah terima Tuhan Yesus, sudah percaya Tuhan Yesus gitu ya. Terus aku jatuh dalam dosa. Itu gimana tuh? Aku masih bisa diselamatkan nggak? Oh, Mas, itu tadi anak itu status itu kan tetap kita jatuh ke dalam dosa itu cuman hubunganmu dengan Tuhan itu terputus, tetapi hakmu tuh tetap ada. Nah, saya percaya di saat kita jatuh ke dalam dosa itu kita tidak akan tinggal terus di situ. Karena apa? Roh Tuhan yang namanya Roh Kudus itu, di saat kita menerima Dia, percaya bahwa Yesus itu Tuhan, itu seketika itu juga Roh Kudus itu dimeteraikan di dalam hidup kita. Lah, Roh Kudus itu fungsinya untuk mengingatkan kita, menginsapkan kita, mengajar kita tentang kebenaran, mengisapkan kita tentang dosa kita. Nah, di saat kamu jatuh ke dalam dosa, saya percaya Roh Kudus itu sendiri yang akan menginsapkan kamu, dan kamu akan balik datang kepada Tuhan, meminta ampun, mengaku dosa dan minta ampun. Di saat itu juga
Tuhan memaafkan, mengampuni dosa-dosamu, menyucikan dan membersihkan semua itu, mentahirkan sampai tidak ada bekasnya sama sekali. Sekalipun manusia ya, kebanyakan manusia, misalnya kayak saya nih, udah bandel banget, orang masih ngecap saya, itu Mantan dulu, apa gitu. dulu boro-boro kalau pakai mantan itu tukang ini, tukang berantem, Tukang nyolong, tukang mencuri, tukang bohong. Tapi Tuhan enggak loh, melupakan. Bahkan semuanya. Karena apa? Dia tuh setia dan adil. Dia setia dan adil. Di saat aku datang mengaku dosa, Tuhan ampuni. Itu. Jadi Bude, kalau kita jatuh dalam dosa itu berarti kita tidak akan tinggal di dalam kubangan dosa itu ya. Iya, karena Roh Kudus pasti menyadarkan kita, menginsafkan kita. Kita bisa jatuh ke dalam dosa, tapi kita tidak akan tinggal terus di situ, tinggal di dalam dosa. Karena memang Roh Kudus yang ada dalam diri kita ini suci. Nah, otomatis Roh yang suci itu membawa kita dalam kesucian. Kita nggak akan betah. Ibaratnya gini, kalau ikan ya, ikan habitatnya kan dia tinggal di air. Kalau dia misalnya di darat itu nggak akan lama pasti mati. Nah demikian juga kita, habitat kita itu dalam kesucian, dalam kebenaran. Tapi kalau kita berbuat dosa itu nggak akan bisa lama, hati nggak akan sejahtera. Pasti kita kembali ke Tuhan dalam Berarti anugerah Tuhan. setelah kita diangkat jadi anak Tuhan, berarti kita dipindahin ya. Tadinya dipindah. habitatnya di dosa, kegelapan, Duniawi, pindah ke yang suci, yang benar. iya, Jadi dalam kalaupun terangnya kita yang ajaib. jatuh dalam dosa, kita nggak akan berkubang di situ terus. Enggak berarti ya. akan bisa lama karena ada Roh Tuhan ada di Yang dalam memanggil hati kita kembali. Iya. Iya. Aku ingat tuh Mbak Dwi ya, dulu tuh ya, waktu belum kenal Kristus juga masih kecil, aku tuh suka hobi mencuri buah-buahan. Oh, Ya memang sama. Ya itu Buah-buahan tetangga tuh ya, kalau lagi berbuah tuh ya, aduh udah sampai malam itu, malam-malam kita keluar tuh dari jendela. pinter ya. suka manjat Iya, juga. aku bagian bawah karena masih kecil, jadi bagian yang lihat di ngintip-ngintip. bawah yang ngumpulin Ada orang tuh, nggak? iya suka ngambil jambu tetangga tuh ngumpulin dari bawah. Suatu-suatu ketangkep dibawa pulang. Pak, ini anaknya mencuri jambu. gitu Iya, ya. memang. Iya. Saya dulu juga tapi nggak begitu. tahu loh kalau itu ternyata dosa, ya. Iya. Iya. Jadi gimana Kak Dwi? Iya. Ya makin mantap lah penjelasan Bude tadi ya. Jadi sekarang udah yakin lah tentang jaminan keselamatan itu. itu, Iya, ya. karena firman Tuhan udah menjamin. Kan ada ya Bude ya firman Tuhan ya. Iya. Gini. Bilang. Ada firman Tuhan berkata, ini dengarkan dan simpan dalam hati, diingat-ingat terus, pegang supaya kalian dan kita semua tidak mudah untuk meninggalkan Yesus. Ya, ada firman Tuhan bilang begini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan pasti mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini kata Tuhan. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi kita aman. Kita aman. Keren. Iya. Keren kan? Hidup di dalam Tuhan luar biasa. Selalu sukacita, damai sejahtera. Pertolongan selalu ada. Nggak pernah, Tuhan tuh berjanji tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Gitu. Oke. Gimana Kak Dwi sekarang? Iya, semakin jadi mantap. mantap, yakin, semakin yakin. Iya, Selamat nih. Jelas ya, jelas ya. Tumben gitu ya. Tumben nyambung hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan ya. Iya, amin. Nah sekarang para ladies yang ada di rumah sudah menyaksikan segmen hari ini mengenai jaminan keselamatan ya. Bahwa yang pertama yang harus kita ingat adalah keselamatan itu terjadi seketika ya, bukan suatu proses. Pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, seketika itu juga jaminan keselamatan itu ada buat kita. Yang kedua, status kita ya.
Yang tadi mungkin status kita adalah anak duniawi. Seketika itu juga status kita menjadi anak Tuhan. Yes. Ya. Yang ketiga, Tuhan menjamin keselamatan kita. Meskipun kita jatuh di dalam dosa, keselamatan itu tetap ada buat kita. Amin. Ya. Nah, para ladies yang ada di rumah yang mungkin hari ini merasa sedang jatuh dalam dosa, yang merasa membutuhkan jaminan keselamatan dari Tuhan Yesus, kita mau berdoa buat para ladies yang ada di rumah ya. Terima keselamatan yang dari Tuhan. Mau kapan lagi? Jangan bermain-main lagi dengan dosa ya. Ini sudah waktunya. Para ladies di rumah boleh bertobat ya. Yes. Percaya kepada Kristus, terima jaminan keselamatannya. Nah, para ladies yang ada di rumah yang hari ini merasa rindu untuk didoakan, saya mengundang untuk para ladies boleh berdoa bersama-sama dengan kami. Kita boleh taruh tangan kita di dada. Nanti Ibu Hana yang akan berdoa. Silakan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk jaminan keselamatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Dan jaminan keselamatan itu tidak akan pernah hilang. Apapun yang kami lakukan, Tuhan terus memimpin kami. Roh Kudus terus membawa kami masuk dalam kebenaran-Mu. Tuhan, kami berdoa jika ada para ladies di rumah-rumah maupun dimanapun mereka berada, mungkin saat ini sedang ada dalam kebimbangan, di dalam ketidakmengertian. Tuhan, kami berdoa biarlah lewat perkara ini, lewat firman yang telah kami sampaikan, itu boleh menjamah dan melawat setiap mereka sehingga mereka kembali dipulihkan, yakin tentang jaminan keselamatan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, selamat untuk para ladies yang ada di rumah yang hari ini sudah terima keselamatan, semakin mantap memiliki jaminan keselamatan ya. Ya, sekarang kita mau review ini Cita, tosnya kembali ke makanan kita. Iya. Buka lagi. Aku tadi udah nyobain yang ini nih, yang keju. Jatuh. Nanti yang datang layar belakangan ya. Ini yang keju. Aku suka yang keju. Gue nggak nyoba. Ya. Enak. Ini yang barbecue stick. Cobain dong. Yang barbecue stick. Ini yang rasa ayam panggang. Ini yang rasa ayam panggang. Bude, kalau kita sudah memiliki jaminan itu kayaknya hati plong banget ini. Iya. Jadi kita tenang lah. Iya ya. Tenang. Apalagi masa-masa seperti ini ya, pandemik seperti ini. Kebanyakan orang takut loh. Corona di mana-mana. Panggang. Oke, bisa dikasih nilai. Kalau menurut Bude gimana? Rasanya enakan yang mana Bude? Kalau ini Aku suka yang ini barbecue pedas. nilainya berapa? 8. Oh, suka 9 lah ya. 8. Bude? Aku suka yang ini ya. Enggak, yang itu yang barbecue. Ini nilainya berapa? Ini. Ini aku kasih nilai 9. Enak bener Bude. Berarti Bude makan ini aja ya. Aku masak aja di praktik makan stick ya. Iya Bude aja. Nggak jadi makan sticknya. Karena ini udah nilai 9. Aku suka yang keju. Nilainya 8. Kali udah ya. Oke, udah pamit Kita dulu. mau pamit dulu. Terima kasih untuk para ladies yang sudah menonton acara segmen kita yang hari ini mengenai jaminan keselamatan. Ya, jangan lupa ikuti terus episode-episode kita berikutnya. Ya. Terus Di like dong ya. kalau udah di like, di share, di subscribe, terus share ke teman-teman supaya mereka juga boleh diberkati lewat segmen ini. Dan jangan lupa tekan loncengnya. Loncengnya. Oke, kita akhiri dulu ya Kak Dwi ya. Oke. Terima kasih para ladies di rumah. Sampai jumpa lagi. Yesus memberkati. Tuhan